Miss Devi belum di-cut. Oke, silakan Noah. Tuhan, sekarang kita mau mulai pelajaran matematika. Tolong berkati kita supaya bisa mengerjakan soal dan mengerti apa yang Miss beritahu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Noah. Tuhan Yesus berkati. Oke, boleh di-close kameranya. Kalian silakan latihan ya. Nanti Miss Devi akan bahas nomor-nomor mana saja yang kalian masih belum paham. Ya. Jadi kalian silakan latihan mana-mana nomor yang kalian belum paham, nanti Miss Devi akan langsung bahas ya. Kalaupun nanti kalian misalnya nggak bisa nomor 1 ini, Miss boleh jelaskan, Miss Devi akan jelaskan. Ya, silakan pakai waktu 30 menit ya untuk kalian mengerjakan. Ini tidak masuk nilai tapi hanya untuk kalian latihan saja ya. Miss Devi sudah sampaikan, berbahagialah kalian yang mempelajari soal-soal ini dengan baik. Oke ya. Paham? Boleh kasih Miss Devi suara? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, thank you buat responnya. Silakan bekerja. Nomor 4 ya dari Kathleen. Nomor 4 halaman 10. Halaman 10 nomor 4. Mesti dibahas di sini ya. Di situ dikatakan mana dia? Halaman 10 ya. Perbandingan antara uang isti dan uang joni. Ya, di situ ada uang isti sama uang joni. Uang isti itu 4:5, berarti isti berbanding joni. Istinya 4 berbanding 5. Caranya adalah yang kemarin, cuma ini sedikit berbeda. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya uang mereka berdua, berarti perbandingannya uang mereka berdua. Ya, perbandingan berdua. Berarti kalau sudah bilang perbandingan berdua, per perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui, jumlah yang diketahui. Perhatikan, yang ditanya mereka perbandingan mereka berdua, berarti di jumlah 4 tambah 5. Yang diketahui itu hanya uangnya Joni, berarti pakai perbandingannya si Joni. Berarti dibagi, per 5. Dikali yang diketahui uangnya siapa? Uangnya Joni, dikali 30.000. Berarti bisa dikerjakan. Oke, Kathleen? 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 Tadi Kathleen nanya, sekarang hilang. Kathleen? Miss. Oke, ya. Ya, Miss Devi soalnya nggak lihat reaction-nya ya. Ya, tapi kalau kamu pita yang 10 cm ini kamu mau bagi dia jadi 5 potongan. 1, 2, 3, 5. Ini tetap 10 cm. Kan otomatis dia mengecil. Nah, pasti berbanding terbalik. Nah, gimana caranya sekarang? Diapain? Apa yang dirubah? Kan berarti 11/16 sama dengan apa yang dibalik? Berarti kan tinggal X per 12. Udah. Terus ditinggal di sistem kali silang. Coba dikerjain. Ada lagi? Ini sebenarnya sama dengan nomor 1. Ya, dengan nomor 1. Bedanya dengan nomor 1 coba perhatikan. Kalau nomor 1 itu kan yang tadi ditanya sama temennya itu beratnya. Ya, ada berat, di situ ada lamanya. Ada lamanya hari ya. Kalau dia mau 40 hari, berarti dalam sehari itu dia masak 0,75. Tapi kok dia mau 50 hari habisnya, berarti kan otomatis makannya harus lebih sedikit lagi. Ya, nggak mungkin dia 1 kilo, ya ini kecepatan habisnya gitu ya. Tapi ini pasti lebih mengecil. Nah, berarti kan tinggal kamu kaliin aja 0,7 jadiin dia perbandingan X sama dengan, berarti tinggal kamu ubah saja 50/40. Selesai. Gali sistem kali silang. Ada lagi? Halaman 15 nomor 5, Miss. Sebentar, mesti dibuka dulu.
Itu Miss Devi pernah bahas itu enggak sih nomor 5? Coba dicek lagi Bianca Violet. Nomor 5. Ini udah ya, bisa Miss Devi hapus yang ini? Ini bisa Miss Devi hapus? Bisa, Miss. Udah ya, udah di screenshot ya. Nomor 5 halaman 15 itu Miss Devi, soalnya Miss Devi sudah buletin angka-angka yang kalau nggak salah ini kuis ya. Kuis waktu ini. Apa cari poin itu? Pokoknya di antara, kalau nggak kuis berarti cari poin ya. Nah, dalam 3 jam ada waktu berarti ya, waktunya dalam bentuk jam. Terus ada unit kerajinan. Kalau 3 jam menghasilkan 16, kalau dia mau 80 unit berarti kan waktunya pasti nambah. Kita ngerjain soal 16 soal dengan waktu 3 jam, kalau mau 80 soal pasti jamnya nambah dong. Berarti ini kan senilai. Jadi kamu menganalisis cerita. Kalau saya ngerjain 3 jam, saya dapat 16 soal. Kalau saya mau 80, pasti jam saya nambah dong. Pasti ya mungkin 5 jam, 6 jam. Berarti tinggal kamu buat aja dong 3 per X sama dengan 16 per 80. Tinggal kamu kali silang. Oke, Bianca Violet? Oh iya, Miss, saya baru ingat. Oke. Ya, Miss Devi pernah kasih itu nomor 1, nomor 5, nomor 6. Itu pernah Miss Devi bahas itu. Ada lagi? Ada lagi kah? Miss Devi nggak kelewatan, kan ada chat-chat yang kelewatan. 1, 2, 11, 12, nomor 4 sudah. Oke. Apa sih Miss bedanya berbanding dengan senilai, berbalik nilai dengan senilai? Kalau senilai, kalau dia misalkan ini. Ini 3 dapatnya 16. Berarti kalau mau dapat 80 ini naik pasti. Ini pasti naik. Jamnya pasti naik. Nah, tapi kalau berbalik nilai itu dia kalau dia di sini besar ya, kalau dia di sini besar, di sininya akan kecil. Atau simpelnya gini. Biar kalian nggak bingung ya. Kalau misalnya berbalik itu ciri khasnya seperti ini. Dari dia melihat soal, dari kita melihat soal. Miss Devi cek nomor 1 ya yang tadi ditanyain. Jadi kalau kan dia bilang, Bu Iva tersedia 1 karung beras. Jika setiap hari, jadi setiap hari nih, setiap hari masak itu 0,75 kilogram. Jadi nggak nyampe sekilo. Ini habisnya untuk 40 hari. Nah, Bu Iva ini nggak salah loh, kok banyak banget ya, maksudnya kok cepet banget habisnya 40 hari. Gimana caranya biar bisa deh 50 hari. Biar bisa pakai 50 hari. Berarti otomatis pasti di sini dikurangi. Ya. Di sini akan dikurangi. Pasti dia akan mengecil. Ya. Kalau di sini besar, di sini kecil. Kalau di sini kecil, berarti di sininya besar. Anggapannya gini, simpelnya gini. Kalau kalian nih dikasih uang 10.000, itu ternyata habisnya untuk 5 hari. Nah, tapi kalian pengen supaya 10.000 ini bisa habisnya 7 hari. Berarti pengeluaran kalian pasti kalian akan turunkan. Yang awalnya 1 harinya 2.000, ya mungkin kalian irit-irit. Ya, hari pertama 2.000, hari kedua 1.500, seperti itu. Karena ingin 7 hari habisnya. Jadi kalian menganalisa cerita itu pelan-pelan. Supaya kalian paham kapan kalian memakai berbalik nilai, kapan kalian memakai senilai. Tidak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Oke. Nggak ada, Miss. Berarti kita ketemu hari, karena Rabu itu libur, kita ketemu hari Jumat. Nanti itu akan ada 10 soal ya di Moodle. Silakan kalian
lihat lagi nanti di Moodle-nya. Mungkin per besok Miss Devi akan upload materinya di Moodle, baik itu PPT sama soal-soalnya dalam. Cuma mungkin kalau yang dalam PPT tidak ada, kan ada pembahasan ya. Jadi pembahasannya mungkin kamu lihat di YouTube-nya, pembahasan soalnya ya, yang quiz kemarin, yang ada cari poin kemarin gitu ya, dan yang hari ini tadi sempat Miss Devi bahas ya cara-caranya ya. Oke, sampai di sini kita akan tutup ya. Miss Devi ingatkan lagi, pelajarin yang Miss Devi sebutkan ya, supaya tidak meluas kemana-mana. Yang Miss Devi sebutkan tadi nomor-nomornya silakan tuh pelajarin baik-baik ya. Oke, sampai di sini Miss Devi akan tutup. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena kami telah sebagian dari kami telah menyelesaikan latihan matematika pada hari ini Bapa. Biarlah bagi kami yang belum menyelesaikannya, kami dapat menyelesaikannya sebagai bentuk kami latihan untuk penilaian harian nanti ya Bapa. Mampukan kami untuk mengerti setiap soal ya Bapa, biar pada hari Jumat nantinya kami dapat mengikuti penilaian harian dengan baik Bapa. Kami serahkan doa ini Bapa, dan kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami semangat, jaringan internet yang baik, dan perangkat yang dilancarkan segala sesuatunya, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami serahkan doa ini Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, thank you Natania. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran IPS, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu dan berkat-Mu selalu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai pembelajaran IPS. Tolong lindungi kami mohon pertolongan-Mu agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, agenda IPS hari ini, agenda pembelajaran IPS hari ini, Miss Irma akan menjelaskan materi mengenai perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Silahkan dipersiapkan dulu bukunya, dibuka LKS-nya mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Sudah, Miss Irma akan persiapkan juga PowerPoint-nya. Oke, silahkan bisa kalian perhatikan. Miss Irma sudah share screen. Mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Bisa kalian sambil menggarisbawahi poin-poin yang ada pada LKS mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Oke, perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa itu iptek ya. Jadi iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, iptek ini dapat pula diartikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi iptek bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Oke. Nah, kita lanjutkan ke dampak perkembangan iptek. Ya, tentu ada dampak positif dan dampak negatif. Miss Irma akan mulai menjelaskan dari dampak positif terlebih dahulu ya. Jadi dampak positif dari perkembangan iptek, yang pertama itu terpenuhinya kebutuhan manusia. Tentu ya, jadi teknologi yang semakin canggih
itu pasti akan berpengaruh kepada terpenuhinya kebutuhan manusia. Misalnya, kalau dulu petani membajak sawah menggunakan kerbau, mungkin waktunya diperlukan waktu yang lebih lama daripada yang sekarang. Karena sekarang petani membajak sawah itu menggunakan mesin traktor, ya. Jadi perkembangan iptek yang semakin canggih itu berdampak positif juga, terutama bagi kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, ada dampak positif dari iptek, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah, tentu ya. Kemudian yang ketiga, mempermudah untuk memperluas informasi. Lalu dampak yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Dengan berkembangnya iptek, jadi kita dapat menambah wawasan pengetahuan yang kita miliki tidak hanya dengan membaca buku saja, ya. Dengan perkembangan iptek itu kita bisa lewat online, membaca artikel, berita dan sebagainya, ya. Lalu berikutnya, meningkatkan produktivitas. Semakin canggih teknologi yang ada, maka semakin produktif lagi atau semakin banyak lagi barang atau jasa yang dihasilkan oleh seorang produsen, ya. Berikutnya, mempermudah kegiatan promosi. Jadi kegiatan promosi bisa dilakukan juga melalui online, ya. Nah, contohnya lewat brosur yang bisa di-forward langsung lewat grup mungkin. Kemudian ada memperluas pasar. Nah, jadi itu dampak-dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain dampak positif, ini lagi satu, mempermudah transaksi, ya. Kalau misalnya kita mau transfer itu bisa via online saja, tidak harus langsung ke ATM, ya. Jadi itu salah satu perkembangan iptek di masa sekarang. Nah, itu dampak positifnya dari perkembangan iptek. Tentu ada juga dampak negatif dari perkembangan iptek. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama, dampak negatifnya mempengaruhi pola pikir masyarakat. Semakin canggih teknologi yang ada, maka masyarakat juga semakin banyak mendapat wawasan atau mencari informasi. Nah, hal itu yang akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Semakin beragam lagi pola pikir masyarakat. Lalu yang kedua, menyebabkan polusi. Kemudian menyebabkan orang semakin malas, ya. Dengan teknologi yang canggih, kadang-kadang orang semakin malas. Kalau bisa lewat online, kenapa harus keluar? Ya, kalau bisa main HP, kenapa harus interaksi sama yang lain? Ya. Menimbulkan kerusakan, merubah pola interaksi menjadi sibuk sendiri, reunian beberapa orang, tapi acaranya saja namanya reunian. Tapi ketika sudah bertemu, semua sibuk sama HP masing-masing, ya. Jadi itu dampak negatifnya iptek, sehingga mengurangi interaksi antara satu orang dengan yang lainnya, karena sibuk sendiri dengan gadgetnya. Kemudian meningkatkan jumlah pengangguran. Kalau dulu suatu perusahaan atau pabrik-pabrik itu memberdayakan sumber daya manusia untuk memproduksi suatu barang atau jasa, tapi semakin berkembangnya iptek, proses produksi suatu barang atau jasa bisa menggunakan mesin atau alat yang sudah canggih, sehingga sumber daya manusia sudah tidak terlalu diperlukan lagi dalam pabrik-pabrik, sehingga meningkat jumlah angka penganggurannya, ya.
Kemudian memudarkan semangat gotong royong. Aduh, disuruh kerja bakti ini di lingkungan masyarakat. Aduh, main HP aja deh, males gotong royongnya. Itu contohnya, jangan seperti itu ya. Nah, iptek ini atau teknologi yang canggih ini dapat memudarkan semangat gotong royong karena semua sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Lalu memudarkan nilai-nilai bangsa. Nah, ini merupakan dampak-dampak negatif dari perkembangan iptek. Ya. Berikutnya, kita masuk ke peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Yang pertama, iptek dalam kegiatan produksi. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, produksi itu merupakan mengolah atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Dengan adanya iptek, itu membantu produsen memesan bahan baku dan juga mempermudah produksi barang. Ya, teknologi semakin canggih, itu bisa memesan bahan baku secara online, tidak harus datang langsung ke toko untuk membeli bahan baku. Ya. Lalu juga mempermudah dalam memproduksi suatu barang dengan teknologi yang semakin canggih. Nah, itu dalam kegiatan produksi. Berikutnya, iptek dalam kegiatan distribusi. Memudahkan dalam distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen, lalu memperlancar proses distribusi tersebut dan mempercepat distribusi. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, proses distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen itu semakin mudah, semakin lancar, dan semakin cepat. Ya. Lalu iptek dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi itu merupakan kegiatan menggunakan, menghabiskan suatu nilai barang atau jasa. Mempercepat konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya teknologi yang canggih, itu mempercepat konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, dulu ketika lapar, ingin beli makanan, kita harus langsung ke tempat untuk membeli makanan. Tapi sekarang ketika lapar, itu bisa tinggal buka HP saja, lalu klik. Lagi beberapa menitnya makanan sudah sampai di rumah. Kita bisa langsung mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, itu salah satu peran iptek dalam kegiatan konsumsi, ya. Oke, itu saja anak-anak mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Dari penjelasannya Miss Irma? Jelas, Miss. Sudah jelas. Yang lainnya gimana anak-anak? Bagi yang mau bertanya, Miss Irma persilahkan dulu. Bagi yang mau ke toilet, silahkan ke toilet dulu. Miss Irma minta reaksinya bagi yang sudah jelas, sehingga bisa Miss Irma tahu berapa orang kira-kira yang sudah jelas mengenai penjelasan materi dari Miss Irma. 4 orang. Yang lainnya gimana anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, thank you reaksinya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Miss Irma lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba dilihat LKS-nya halaman 32. Halaman 32, silahkan dibuka LKS-nya. Di sana ada uji kompetensi 4. Ya. Nah, Miss Irma minta silahkan dijawab dulu bagian A saja, uji kompetensi 4. Miss Irma berikan waktu 20 menit, cukup anak-anak untuk 10 soal? Cukup, Miss. Cukup ya. Oke, berarti satu soal kira-kira kalian menjawabnya 2 menit ya. Silahkan diatur. Berarti nanti kita akan bahas uji kompetensi 4 di jam
9.50 ya, atau jam 10 kurang 10 menit. Oke ya anak-anak, silahkan dijawab dulu. Oh iya, sebelumnya Miss Irma mau tanya, berapa orang yang sudah mulai mengerjakan proyek IPS-nya? Yang sudah mulai mengerjakan proyek IPS, silahkan berikan reaction. 1 orang saja. Yang lainnya ingat dikerjakan proyek IPS-nya ya. Tanggal pengumpulannya paling lambat tanggal 17 Februari. Kalau mau kumpulin besok boleh, Miss? Boleh ya. Paling lambat tanggal 17 Februari. Oke anak-anak, silahkan dikerjakan dulu uji kompetensi 4. Lagi sebentar kita akan bahas bersama. Oke. Oke anak-anak, berapa orang yang sudah selesai? Oke. Siapa lagi yang sudah selesai? 4 orang, 5, 6, 7, 8. Yang lainnya belum selesai ya? Oke, bagi yang belum selesai, masih ada waktu lagi beberapa menit. Silahkan diselesaikan dulu. Sama. Kita akan bahas sama-sama uji kompetensi 4 ya. Nomor 1. Perkembangan iptek dapat memberikan dampak positif di bidang ekonomi. Salah satu contohnya ditunjukkan dengan pernyataan A. Pembayaran belanja secara cashless menggunakan uang elektronik. Nomor 1 jawabannya A. Ya. Berikutnya nomor 2, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dampak positif perkembangan iptek adalah C. Menambah wawasan pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, itu ada gambar siswa yang sedang mengakses internet ya pada komputer. Nomor 2 jawabannya C. Sudah. Nomor 3, perhatikan dampak perkembangan iptek berikut. 1. Memperluas pasar penjualan produk. 2. Menyebabkan kerusakan. 3. Mempermudah transaksi perdagangan. 4. Melemahkan rasa gotong royong. 5. Memengaruhi pola pikir masyarakat. Dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ditunjukkan oleh angka C, 2, 4, dan 5. Nomor 3 jawabannya C. Ya. Berikutnya, nomor 4, akses internet yang tidak dibatasi tempat dan waktu mendorong kegiatan berbelanja melalui pasar daring menjadi lebih mudah. Kondisi ini menjadi keuntungan bagi distributor dalam melakukan pemasaran, yaitu D. Menjangkau pasar secara lebih luas. Nomor 4 jawabannya D. Selanjutnya, salah satu dampak positif penggunaan smartphone adalah B. Akses informasi diperoleh lebih cepat. Nomor 5 jawabannya B. Lalu selanjutnya nomor 6, kemudahan berbelanja secara daring atau online dan tawaran produk asing dengan harga murah mendorong berkembangnya gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Jadi gaya hidup konsumtif itu merupakan gaya hidup yang suka berbelanja, suka mengkonsumsi, ya. Sikap yang perlu diterapkan konsumen untuk mencegah pengaruh negatif tersebut adalah
C. Membuat daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi membuat skala prioritas ya. Nomor 6 jawabannya C. Nomor 7, Pak Dito sedang merintis sebuah usaha rumahan. Pak Dito memanfaatkan internet sehingga dirasa belum perlu membuka toko. Jadi secara online ya, dia menjual produknya. Manfaat iptek yang dirasakan Pak Dito adalah A. Menghemat modal dalam merintis usaha. Nomor 7 jawabannya A. Lalu nomor 8. Dampak positif adanya pembangunan infrastruktur bagi kegiatan ekonomi adalah nomor 8 jawabannya B. Memperlancar kegiatan distribusi. Ya. Nomor 8 jawabannya B. Nomor 9. Usaha yang dijalankan Bu Gita menggunakan mesin modern. Dampak positif penggunaan mesin-mesin berteknologi modern tersebut adalah D. Hasil produksinya meningkat. Nomor 9 jawabannya D. Oke, kemudian terakhir yang nomor 10. Berbagai usaha di bidang kuliner kini menawarkan layanan pesan antar atau delivery order bagi konsumennya. Layanan delivery order tersebut memudahkan konsumen dalam membeli makanan. Kondisi ini menunjukkan kemajuan iptek yang berdampak positif dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan kemajuan iptek berdampak positif bagi masyarakat, yaitu D. Masyarakat mudah melakukan kegiatan konsumsi. Ya, nomor 10 jawabannya D. Sudah? Oke anak-anak, silahkan dihitung betulnya berapa. Miss, mau nanya, Miss. Nomor 1 sama 2 Gifford ya. Nomor 1A, 2C. Oke, silahkan dihitung betulnya berapa anak-anak. Miss, nomor 8 apa, Miss? Sudah? Miss, permisi, Miss, nomor 8 apa, Miss? Nomor 8. Gimana Kathleen? Nomor 8 jawabannya apa, Miss? Nomor 8 jawabannya B. Ada lagi yang mau bertanya? Nomor 4, Miss. Nomor 4 jawabannya D. Ada lagi? Oke, kalau tidak silahkan disebutkan betulnya berapa. Elijah. Benar 9, Miss. Oke. Satwika. Benar 9, Miss. Oke. Shalomita. Benar 9. Oke. Natania. Betul? Natania, betul berapa Natania? Angelica? Benar 8, Miss. Oke. Fitri, nomor berapa itu? Nomor 7 ya. Nomor 7 itu jawabannya A. Oke, Mark. Ya, saya salah 3
matematika benar 7. Betul berapa, Mark? Betul 7. Oke. Josefina? Betul 8, Miss. Oke. Andrea? Betul 9, Miss. Oke. Bianca Violeta? Betul 9, Miss. Oke. Faitli? Betul 10, Miss. Oke. Tiffany? Betul 9. Noah? Bener 8, Miss. Oke. Bianca Angelica? Oke, Gifford? Gifford, betul berapa Gifford? Betul 9, Miss. Oke. Fiona? 9. Oke. Sean? Benar 8, Miss. Oke. Stephanie? Benar 8, Miss. Ya. Yovani sudah. Kathleen? Benar semua, Miss. Oke. Krisa? 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 Benar semua, Miss. Oke. Yesaya? Benar 9, Miss. Oke. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya hari Rabu. Hari Rabu itu libur ya anak-anak. Nanti ada pengumuman menyusul. Jadi kita bertemu kembali pelajaran IPS hari Senin depan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya agendanya Miss Irma akan menjelaskan materi berikutnya ya. Nanti bisa kalian baca-baca dulu sebelum pertemuan berikutnya Miss Irma jelaskan materi berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Silahkan proyeknya ingat dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat sesuai batas waktu yang ditentukan tanggal 17 Februari ya. Jangan lupa anak-anak silahkan dikumpulkan tepat waktu. Kalau dikumpulkan lebih awal, lebih baik ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran IPS, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar IPS dengan baik. Tolong berkati kami dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya Senin depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih. Ada yang sudah buka video, ada yang sudah kasih respon. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, nanti baru ini ya, greeting ya. Kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat pagi ini Bapak, terima kasih karena kebaikan-Mu bagi kami Bapak, terima kasih untuk kesehatan bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya. Bapak kiranya Engkau berkati kami hari ini Bapak, berkati kelancarannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, El silakan kalau mau greeting. Oke, Miss. Greetings. Good morning, Miss. Okay, good morning everybody.
Silahkan bisa disiapkan untuk peralatannya ya. Untuk pertemuan sebelumnya ya, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah latihan soal ya. Latihan soal di situ ada beberapa yang belum mengumpulkan. Miss sudah infokan ke wali kelas kalian ya. Pasti sudah diumumkan di grup siswa. Oke. Hari ini kita masih belajar di bab 3 yaitu tentang ragam hias pada bahan tekstil ya. Minggu lalu Miss sudah minta kalian untuk menyiapkan buku gambar ya, buku gambar atau kertas gambar ya. Nah, buku gambar ini silahkan kalian boleh menggunakan buku gambar ukuran bebas ya. Untuk hari ini kita mau menggambar ragam hias ya, menggambar ragam hias mungkin kalau yang kalian sering lihat itu seperti batik ya. Batik itu sebenarnya hanya istilah ya, itu berdasarkan dari asalnya ya, ada batik, ada endek, kemudian ada Oke, sebentar ya anak-anak ya. Ada sesuatu dan lain hal. Sebentar. Oke anak-anak, Miss sambil buka Moodle ya. Jadi di Moodle ada satu room untuk kalian nanti bisa mengumpulkan ragam hias tersebut ya. Miss akan buka room di Moodle-nya karena ini masih di hide ya. Masih di hide. Jadi untuk kalian hari ini kita mau buat ragam hias, mau buat lebih mudahnya mungkin kalian sering dengar itu adalah batik ya. Tapi sebenarnya untuk ragam hias ini ada banyak, ada batik, ada endek, kemudian ada ulos ya, ada banyak sekali kain songket ya, songket dan lain-lain ya. Nah, itu memang istilah-istilah berdasarkan daerah yang daerah di mana ragam hias tersebut berasal ya. Nah, untuk hari ini kita mau gambar ragam hias motif beraturan. Nah, contoh ragam hias motif beraturan seperti apa? Miss akan berikan kalian contohnya. Untuk yang ragam beraturan, ragam hias beraturan. Misalkan tunjukkan beberapa contoh di sini. Oke, sambil Miss cari ya untuk gambarnya. Kalian bisa sambil buka Moodle. Oke, Miss akan share untuk contoh gambarnya. Jadi seperti ini. Ya. Ini adalah salah satu contoh ragam hias beraturan. Kalau kalian perhatikan di sini bentuknya semua sama. Artinya untuk bentuk-bentuk yang dibuat ini ada pengulangannya. Jadi diulang. Bentuknya seperti ini, diulang lagi dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh ragam hias beraturan. Nah, ini berikutnya juga contoh ragam hias beraturan. Ini bentuknya lingkaran ya. Kemudian ada beberapa hiasan yang lain, tapi ini berulang ya, diulang. Ini adalah contoh dari ragam hias beraturan. Ini ada lagi contoh ya, ini namanya ragam hias yang beraturan. Ada pengulangannya. Nah, yang ini kelihatan indah ya. Ini rumit, tetapi ini bisa dibuat. Sebentar. Oke.
Kalau ini bukan. Oke, jadi tadi yang Miss tunjukkan itu adalah beberapa contoh dari ragam hias peraturan yang kalian akan buat hari ini. Ya, untuk ragam hiasnya boleh nanti kalian warnai, boleh tidak diwarnai. Tetapi kalaupun tidak diwarnai, berikan gelap terang ya, menggunakan pensil boleh, buat gradasi. Ini dibuatnya manual ya, nggak ada yang membuatnya digital. Jadi kalian buatnya di kertas ya, walaupun kita pada bahan tekstil tapi kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi kalian buat di kertas atau di buku gambar ukuran bebas ya, ragam hias peraturan. Untuk kotaknya jumlahnya paling enggak minimal kalian buat 6 ya, 6 kotak. Itu paling sedikit ya. Boleh kalian warnai, boleh tidak. Tapi kalaupun misalnya kalian tidak diwarnai menggunakan hitam putih ya, kalian berikan arsiran. Ada yang mungkin yang gelap sekali, agak gelap, kurang gelap ya. Atau mungkin abu-abu muda ya. Jadi semakin lama semakin terang atau semakin lama semakin gelap. Jadi dibuat gradasi. Oke, ada pertanyaan? Semua sudah ngerti ya? Yang sudah ngerti bisa kasih? Jelas, Miss. Oke, terima kasih ya. Bisa kasih reaction yang lain yang sudah mengerti? Oke. So, semuanya sudah mengerti ya. Kalau sudah mengerti, silahkan kalian bisa mulai dari sekarang ya. Sambil bisa kalian buka Moodle-nya. Miss akan buka hide-nya. Jadi biar kalian bisa lihat ya di situ. Kalian buat di kertas atau di buku gambar ya, silakan bisa mulai. Jadi oke, ini ada yang bertanya 6 tadi apa maksudnya? Tadi Miss sudah bilang kalian buatnya yang tema yang pola beraturan, artinya di situ ada pengulangan ya, misalnya lingkaran berarti ada diulang lagi lingkaran itu paling enggak buat 6 kotak yang sama ya, jadi nanti ada gambar yang sama di situ untuk motifnya. Ya, oke, silakan bisa dikerjakan. Untuk pertanyaan bisa tulis di bagian chat. Miss sudah buka untuk hide-nya ya. Jadi sudah Miss buka untuk room-nya. Silakan kalian bisa upload. Jadi untuk hari ini silakan kalian foto saja seberapa jadi ya. Nanti Miss akan siapkan room yang baru untuk yang sudah jadi ya. Jadi kalaupun misalnya hari ini kalian sudah langsung jadi nggak apa-apa atau belum selesai nggak apa-apa, kalian fotokan saja seberapa kalian sampai di mana hari ini kalian mengerjakan, silahkan bisa difoto ya. Kalau misalnya belum jadi kasih keterangan belum jadi nggak apa-apa ya. Silahkan Miss tunggu ya. Jadi seberapa kalian bisa buat untuk hari ini silahkan difoto diupload ya. Nanti Miss akan siapkan room yang baru untuk tugas-tugas yang sudah selesai. Ngerti ya? Jadi kalian bisa kirimkan foto kalian, foto dari gambar yang sudah kalian buat ya. Seberapa kalian buat, misalnya baru 1 garis aja Miss di buku gambar nggak apa-apa, itu difoto ya, jadi nggak masalah belum jadi. Silahkan diupload, dikirimkan ke Moodle ya. Belum jadi nggak apa-apa. Nanti Miss akan buatkan room yang baru bagi yang sudah. Jadi yang misalnya sebelumnya belum jadi Miss buka room lagi untuk kalian mengirimkan yang sudah jadi. Jadi untuk hari ini seberapa kalian menggambarnya, dapat berapa, mungkin baru 1 kotak Miss misalnya gitu. Tadi kan paling enggak 6 kotak ya. Baru 1 kotak nggak apa-apa. Kalian fotokan saja di Moodle ya. Miss akan tunggu ya. Miss akan cek mungkin seberapa jadinya ya. Jangan sampai dari tadi sama sekali nggak membuat ya. Jadi Miss sebentar akan lihat seberapa jadinya nggak apa-apa ya. Oke anak-anak, bisa dimengerti ya?
Bisa kasih reaction yang sudah ngerti maksudnya Miss? Oke, terima kasih. Seberapa yang ada, seberapa kalian sudah dapat apa yang kalian kerjakan hari ini, silakan bisa difoto, diupload di Moodle. Ya, oke. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mari kita tutup untuk pembelajaran seni budaya hari ini. Salah satu boleh pimpin doa. L boleh berdoa. Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran seni budaya, Tuhan. Berkati kami agar dapat mengingat pelajaran yang sudah disampaikan oleh Miss Endah, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, El, sudah memimpin kita Miss, berdoa. greetings. Oh iya, oke, silakan greeting. Greetings. Thank you. Miss. God bless you. Oke, God bless you. Terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berikutnya kita akan masuk ke materi yang lain. Perhatikan semua. Nah, ini pertanyaan yang Mister ajukan minggu lalu juga. Nah, sekarang Mister masuk ke materi yang baru. Nah, ini dia. Coba perhatikan. Ini Mister mau lebih serius ngomong di sini. Nah, 2 jenis waktu. Oke, Mister berharap sekali lagi dengan mata pelajaran ini kamu menghargai waktu. Jangan berpikir bahwa nanti akan ada kesempatan lagi. Belum tentu. Kesempatan hanya datang 1 kali. Belum tentu kedua kali. Ada orang nggak dapat 2 kali. Ya, Mister itu dapat 2 kali. Kesempatan Mister dikasih Tuhan hidup untuk yang kedua kalinya. Tapi teman-teman Mister cuma 1 kali. Nah, jangan-jangan kamu cuma 1 kali. Nggak sempat sukses kalau main-main dengan hidupmu. Jadi jangan main-main ya, dengan pendidikan serius. Nah, yang pertama, Mister perkenalkan waktu. Nah, ini dia. Ya, dalam bahasa Yunani dia menggunakan istilah kronos. Oke, perhatikan baik-baik. Ini nggak main-main ini. Ya, dalam bahasa Yunani yang pertama dia menggunakan istilah kronos. Artinya mengacu pada kronologi atau urutan waktu. Nah, gambarannya ini jam. Ya, paham sampai di sini ya. Kalau kamu ingat jam, ya itu adalah kronos. Ya. Ya. Orang tua murid ambil buku. Oh ya, oke, baik, Pak. Disuruh masuk aja. Oh iya, nggak boleh masuk ya. Oke, di lobi ya. Oke, ya baik. Makasih, Pak. Oke, anak-anak, sorry, itu ada orang tua katanya mau ambil buku. Oke, jadi Mister tinggal sebentar ya. Mister tinggal sebentar, Mister harus ke bawah. Sorry terpotong. Baik, Mister lanjutkan lagi. Jadi kronos itu adalah waktu yang berputar secara teratur, secara urut, sistematis, ya maju ke depan. Tak mungkin dia maju ke belakang. Kalau maju ke belakang namanya mundur, bukan maju ya. Jadi begini terus dia, ya seperti itu. Hari ini siang kan, bentar lagi sore, bentar lagi malam, bentar lagi pagi lagi. Siang lagi, sore lagi, malam lagi, pagi lagi, itulah kronos. Dia berputar secara urut teratur, tak berubah-ubah gaya putarannya. 1 hari 1 malam 24 jam di Indonesia. Ya. Tapi nanti menyesuaikan dengan tempat. Di sini jam 12, di wilayah timur jam 1, di Sumatera jam 11. Itu kronos. Oke. Yang kedua disebut dengan istilah kairos. Nah, kamu harus tahu juga istilah yang kedua ini, jangan kaget. Ya, kamu harus tahu nanti dengar istilah ini.
Mister memberikan materi yang kaya gitu ya, dalam arti ya harus lebih dalam. Jadi yang kedua waktu adalah kairos. Nah, kairos ini dalam bahasa Yunani ini artinya mengacu pada periode, waktu yang tak dapat ditentukan. Gimana Mister? Nah, bahasa Mister, kairos ini adalah anugerah. Itu yang pertama ya. Bisa anugerah, bisa kesempatan, bisa berkat. Itu kairos. Artinya waktunya tak bisa ditentukan. Ya, nggak bisa ditentukan. Ini bicara kesempatan. Misalnya begini, kesempatan untuk sukses. Kamu emang bisa tentukan kamu sukses tahun berapa? Belum tentu. Banyak orang berharap misalnya tahun 2025. Saya sukses dalam pekerjaan. Belum tentu. Tiba-tiba bangkrut misalnya. Artinya kan nggak bisa ditentukan. Itu kesempatan. Kairos itu. Tetapi bisa dipersiapkan. Bisa dipersiapkan, nak. Tetapi tidak bisa ditentukan. Nah, tergantung Tuhan biasanya. Tergantung peluang misalnya, tergantung momen biasanya. Tetapi ini bicara kesempatan. Nah, kesempatan jarang datang kedua kali. Jarang datang kedua kalinya. Banyak orang menolak kairos. Ya, Mister harap sampai di sini paham ya. Bisa membedakan mana kronos, mana kairos. Biar nanti kamu bisa menghargainya. Dua-duanya kamu harus hargai. Dua-duanya kamu nggak boleh permainkan. Misalnya begini, kronos, Mister harus hargai kronos, ya. Itu sebabnya Mister buat jadwal Mister jam 6 pagi misalnya berdoa. Nah itu kronos itu. Oh, jam 6 pagi harus berdoa dulu. Oke, berdoa mungkin 15 menit, 20 menit. Setelah itu Mister minum air misalnya, itu kronos. Oke, jam 6:30 go misalnya ke sekolah. Nanti pulang jam 1 istirahat dulu. Nah itu kronos. Nah Mister harus hargai. Kronos harus dihargai. Jangan sampai misalnya udah bangun jam 7, tidak bekerja, lalu tidak tidur siang, merusak diri dengan menggunakan minuman keras misalnya. Atau menjadi begal, menjadi perampok. Nah itu orang yang tak menghargai kronos. Kenapa ada orang sukses, hebat dalam pekerjaan, tapi kenapa ada gembel, kenapa ada perampok? Jawabannya simpel, yang satu tak menggunakan kronos, yang satu menggunakan kronos dengan baik. Waktunya tertata. Kalau di barat itu, mereka waktunya tertata, nak. Bukan kayak di Indonesia. Di Jepang lagi, Mister pernah belajar itu. Hanya di Indonesia yang ada istilah jam karet. Mister bingung. Di Indonesia itu ada istilah jam karet. Dulu Mister pertama kali dengar istilah itu kaget. Apa maksudnya jam karet? Sementara jam di rumahnya Mister itu terbuat dari kaca dan plastik. Kok dibilang jam karet? Mister mikirnya jam karet, oh mungkin jamnya terbuat dari karet. Ternyata enggak. Itu istilah untuk orang-orang Indonesia yang suka telat. Acara jam 7 pagi, datangnya jam 7:15. Terus yang punya acara pun belum mulai. Mulainya 7:30 jadinya. Nah itu jam karet, ngaret terus jamnya. Molor, ternyata jam karet itu jam molor. Di Amerika gitu, di Jepang gitu, sangat-sangat langka. Kalaupun ada bukan berarti seperti Indonesia. Kalaupun ada mungkin dia malam udah begadang banget gitu. Sehingga dia telat. Tapi tidak menjadi budaya. Tapi kalau di Indonesia budaya itu, nak. Makanya kalau kita misalnya pernah acara Natal nih di gereja teman, pernah rapat begitu, dia bilang, kita ibadahnya
jam 5 ya, jam 5 sore. Langsung ada yang kaget, loh Pak, jam 5 sore itu kan masih terang itu. Kami aja pulang kerja kadang-kadang jam 5 tepat, bisa setengah 6. Masa kita mulai Natal jam 5, terus dia bilang, ya nggak apa-apa, kita bilang aja jam 5, supaya jemaat itu datangnya jam 6 katanya. Misal ketawa, ini orang jam karet. Dibilang Natal jam 5, supaya berharap jemaat datang jam 6. Karena kalau nanti dibilang jam 6, jemaat datang jam 7. Begitu seterusnya, molor 1 jam. Kadang Mister tegur, jangan begitu. Kamu bilang jam 5, jam 5. Kamu bilang jam 6, jam 6. Jemaat belum datang, langsung mulai saja. Gak usah tunggu mereka. Kalau kamu tunggu, itu namanya jam karet. Begitu. Nah, Mister lebih suka kamu mengikuti budaya luar aja dah. Dalam hal menggunakan Kronos ya. Orang-orang luar itu disiplin dia. Bukan berarti di Indonesia nggak ada disiplin, banyak yang disiplin, tetapi kadang-kadang budaya karet itu mempengaruhi kita. Mister kadang-kadang jengkel juga. Mister udah datang cepat, jemaat datang lambat. Mister pernah menghadiri ibadah, Mister yang khotbah, Mister datang nih jam 8 atau ibadahnya katanya jam 8. Mister datang jam 8, jemaatnya belum datang. Ternyata mulainya jam setengah 9. Nah, kan seharusnya 30 menit itu Mister bisa gunakan, mungkin minum kopi, mungkin Mister bisa edit video kan. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan 30 menit itu. Tapi karena dia bilang jam 8 mulai, Mister datang jam 8. Masuk gereja jam 8 gitu maksudnya. Berarti kan sudah bisa mulai. Mister aja merasa sudah telat tuh jam 8. Ternyata jemaat belum datang gitu. Nah itu Kronos nak ya, ikutilah budaya yang baik. Ya. Jadi coba bisa nggak kamu buat budaya itu normal gitu. Misalnya begini, Kronosnya kamu sarapan pagi jam 7 misalnya, atau jam setengah 7 karena sekolah kan, mungkin ini hari efektif masuk ke sekolah sebelum COVID kan begitu. Atau jam 6 sarapan, jam berapa terserah di rumahmu. Nah, coba dikonsep langsung, dibuat normal. Jam 6 sarapan. Terus setelah itu jam 1 atau jam 12 makan siang. Terus malamnya jam 7 atau jam 6 makan malam gitu. Gitu terus buat, jangan berubah-ubah. Nanti kalau berubah-ubah lambungnya kaget. Nah, itu Kronos. Begitu. Kalau jam 8 malam belajar sampai jam 10 begitu terus. Jangan dirubah-rubah, jam 10 belajar sampai jam 12. Nah, itu tubuhnya kaget. Nah, itu penggunaan Kronos dengan baik. Oke. Waktunya main-main itu di hari Sabtu misalnya karena weekend kan libur. Jangan kamu ubah main-mainnya jadi hari Senin. Karena hari Senin itu untuk waktu mengerjakan tugas sekolah. Oke. Hari Minggu ada waktu untuk ibadah. Jangan kamu gunakan untuk main-main sehingga kamu nggak ibadah. Nah, itu penggunaan Kronos dengan baik. Oke, sampai sini paham ya? Mister harap paham ya Kronos itu bedanya apa? Bayangkan aja jam deh kalau bingung. Itu Kronos. Ya, urutan waktu yang normal. Bergerak maju. Kronologi ya. Satu titik ke titik lain. Itu Kronos. Nah, kalau Kairos itu kesempatan seperti ini. Nah, tadi Mister kan menggunakan waktu Kronos itu secara urut. Jam sekian makan, jam sekian istirahat, jam sekian tidur, jam sekian bekerja. Nah, itu Kronos. Nah, sementara Kairos adalah waktu Mister sudah persiapkan diri Mister. Kronosnya Mister gunakan untuk persiapkan diri. Ada belajar, ada istirahat. Nah, suatu ketika kalau Mister sudah lulus sekolah, tiba-tiba ada kesempatan tawaran pekerjaan. Nah, itu Kairos. Gitu. Tanpa Mister bayangkan, tanpa Mister tahu, oh tanggal sekian, jam sekian, aku ada tawaran. Nggak gitu. Ya, waktu Mister lulus kuliah, begitu Mister lulus ada tawaran. Nah, itu Kairos. Mister nggak tahu itu.
bahwa akan ada tawaran, itu kairos, kesempatan, periode waktu yang tak dapat ditentukan. Tapi tawaran itu mungkin nggak akan datang yang kedua kalinya. Jadi kalau misalnya tawaran itu datang, Mister harus tangkap, oh ya aku mau bekerja di kantormu misalnya. Tapi kalau aku maaf saya belum bisa loh, itu bisa nggak datang lagi, itu kairos. Karena kairos itu kesempatan. Ibaratnya begini, kamu nggak serius sekolah nih, gara-gara kamu gagal mengendalikan atau menggunakan kronos. Ini satu paket ini nggak bisa dipisahkan, satu paket. Jadi artinya ada kronos pasti ada kairos. Nggak bisa tidak. Nah, tapi karena kamu gagal menggunakan kronos, kamu malas-malasan, tidak ada jadwal untuk belajar, tidak ada jadwal untuk istirahat, makan, sehingga kamu kurus, otakmu kekurangan vitamin dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menempuh pendidikan dengan baik. Nah, begitu ada kesempatan pekerjaan, datang, kamu kan nggak lulus sekolah. Artinya kairos itu kamu nggak bisa raih. Paham sampai di sini ya? Gara-gara kamu nggak siap di sini. Nggak akan ada kairos tanpa kronos. Ya, semua harus diawali dengan kronos. Coba kronosmu berapa lama ini? Coba, ini kronos ya. Kronosmu berapa lama? Di SMP berapa tahun lagi? Nanti di SMA 3 tahun. Kamu mau kuliah, oke 4 tahun, sarjana. Nah, kalau kamu nggak berhati-hati menggunakan kronos, bisa-bisa kamu nggak lulus sarjana. Kalau nggak lulus sarjana, tiba-tiba ada kesempatan pekerjaan yang mengatakan kita butuh sarjana untuk sebuah perusahaan. Tiba-tiba kamu nggak sarjana. Sehingga gara-gara kamu tidak menggunakan kronos dengan baik, akhirnya kamu tidak mendapatkan kairos. Ya, kairos ini anugerah Tuhan, berkat, kesempatan yang kita nggak tahu kapan datangnya, tapi yang penting kamu persiapan gitu loh. Yang penting kamu persiapan dulu. Nanti kalau ada kesempatan, kamu bisa ambil. Seperti tadi, ada kesempatan lowongan pekerjaan butuh sarjana, kamu nggak sarjana. Akhirnya kamu nggak dapat pekerjaan itu, nak. Itu maksud Mister. Ya, membedakan kronos dan kairos. Kairos itu bisa juga pertobatan. Oke, seandainya, dulu Mister nggak baik di kronos. Jujur, Mister dulu nggak baik di kronos. Waktu-waktu Mister hanya untuk bermalas-malasan. Memang Mister bekerja, dulu sempat bekerja, tapi selesai bekerja dapat gaji bisa Mister libur berbulan-bulan. Misalnya begini, Mister bekerja selama 6 bulan. Lalu Mister berhenti, dapat gaji kan? Nah, gaji Mister yang 6 bulan itu, Mister hambur-hamburkan selama 1 bulan, 2 bulan menganggur, tidak bekerja. Nanti kalau udah habis uangnya, baru kerja lagi, cari kerja lagi. Nah, itu dulu budaya Mister seperti itu, waktu belum bertobat. Makanya Mister nggak maju-maju, karena kronosnya masalah. Nah, tiba-tiba ada lowongan pekerjaan yang membutuhkan orang berpendidikan. Karena Mister dulu sempat nggak berpendidikan, akhirnya nggak bisa terima Mister. Kamu mau tawarkan diri pun pada saat ada kesempatan nggak akan diterima. Ini hanya untuk sarjana katanya. Nah, walaupun dulu Mister bermasalah di kronos, tapi Mister bisa pulih di kairos karena Mister mendapat anugerah dari Tuhan. Nah, kasus ini agak langka. Ya. Jangan ditiru, ya seperti Mister dulu, jangan. Karena teman Mister banyak malah meninggal. Malah hancur hidupnya, nggak seperti Mister. Makanya Mister bilang Mister ini tipe orang 1001 yang mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau kamu tidak menggunakan kronos dengan baik, bisa hancur hidupmu. Ya, jadi dimulai dengan kronos. Gunakan waktu secara urut, teratur ini dengan baik. Lalu nanti ada kesempatan, pasti ada kesempatan, nak. Pasti ada kesempatan yang akan membuat engkau kagum. Seperti itu. Tetapi ini juga ada kaitannya dengan keputusan Mister 10 tahun yang lalu. Oke lah, Mister tidak baik di kronos. Tetapi Mister pernah mengambil satu keputusan yang baik. Yaitu saya mau bertobat. Nah itu akhirnya Mister dapat kairos. Anugerah keselamatan. Seperti itu. Nah, waktu gini, contoh ya,
waktu Mister sudah bertobat nih, udah bertobat. Jadi Mister berkali-kali dapat kairos. Dulu Mister meremehkan kronos, tapi sekarang Mister mulai menghargai. Nah, waktu Mister sudah bertobat, mendapat kairos, anugerah keselamatan, Mister langsung sekolah teologi di Jawa Timur dan di Yogyakarta. Oke? Mister kuliah di sana, itu kronos. Mister gunakan kronos dengan baik, Mister belajar serius. Kadang sampai jam 12 malam Mister menghafal materi, menghafal bahasa Yunani, bikin skripsi dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, Mister bisa melaluinya dengan baik dan tidak malu-maluin. Ya, untuk karya ilmiah, Mister bisa dikatakan termasuk baik. Ya, itu gara-gara Mister menggunakan kronos. Padahal Mister pernah tidak menggunakan dengan baik. Tapi satu titik Mister sadar Mister menggunakan dengan baik. Nah, waktu Mister Ronald lulus kuliah, dengar baik-baik ya, ini kaitannya dengan kairos. Waktu Mister lulus kuliah, Mister mendengar ada lowongan di Bali. Jadi gitu ceritanya biar kalian tahu sejarahnya Mister, kronologinya dan kenapa Mister sampai ke Bali. Ada tawaran, nah ini kesempatan, ada tawaran menjadi tenaga pendidik di Bali. Itu yang Mister dengar. Kamu mau nggak jadi pengajar di Bali gitu? Mister nggak tahu itu pengajar gimana. Oh ternyata sekolah Tunas Daud gitu. Oke, itu kesempatannya. Bayangkan dia bilang, tetapi ini khusus untuk sarjana. Oh pas banget, saya kan baru lulus gitu. Tetapi Mister nggak mau gegabah pada saat itu. Ada juga tawaran ke Kalimantan. Katanya di sana pelayanan buka gereja. Ada juga tawaran ke Madiun, Jawa Timur, kembali ke pelayanan asal, bantu Bapak Gembala. Ada juga gembala yang minta kamu di Jogja aja deh. Ada juga bisikan kamu pulang ke Medan aja, rintis di sana. Jadi banyak kesempatan-kesempatan yang Mister dapatkan. Tapi singkat cerita Mister nggak mau gegabah, Mister berdoa. Mister berdoa, Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Aku ingin kairosnya tepat. Ini banyak kesempatan yang harus aku putuskan. Mister berdoa, lalu Mister minta tanda. Mana yang dipermudah, saya ke sana. Begitu. Oh ternyata benar. Kalimantan cuma omong doang. Nggak ada tawaran berikutnya. Di tempat-tempat lain juga begitu. Tapi tiba-tiba di Bali ada ini. Langsung ada informasi. Mr. Ronald sama Mr. John tiket pesawatnya sudah dibeli. Gitu langsung. Wah ini jawaban Tuhan. Kita nggak ada uang. Tiba-tiba tiket pesawat dibeli. Ini kan menunjukkan serius gitu loh. Kita butuh bekerja gitu. Kita doa lagi. Lalu dibilang lagi. Nanti tinggal di mes. Di mes. Mes mana itu? Oh mes gereja lembah pujian. Oh bagus itu. Makin yakin lagi. Tiba-tiba berikutnya lagi informasi. Nanti kamu dapat motor 1 transportasi untuk OTW dari mes ke sekolah. Pinjam, ya nggak dikasih tapi pinjam. Tapi dengan tanda itu kita simpulkan ini kairos yang dari Tuhan. Akhirnya Mister langsung katakan, yes, saya mau ke Bali. Jadilah seperti ini sekarang. Mister jadi guru, ketemu dengan kalian. Nah itu kairos nak. Jadi Mister nggak main-main ini bicara kairos. Pokoknya kamu persiapkan dirimu gitu aja deh. Kamu persiapkan dirimu, sekolah serius, gunakan kronos dengan baik, jangan main-main. Nanti ada masanya kairos itu di depan matamu. Di depan matamu dan kamu tinggal memutuskan berdasarkan mana yang Tuhan pilih seperti Mister tadi. Yang sakitnya begini, kamu sudah tidak menggunakan kronos dengan baik, tiba-tiba ada kairos. Ternyata kairos itu tidak bisa kamu capai. Seperti tadi contohnya. Ada lowongan pekerjaan tetapi untuk sarjana, sementara kamu nggak sarjana. Itu namanya kairos, bukan kairosmu, tapi kairos orang tapi menyakitkan bagimu. Seperti itu. Atau siapa yang pernah tiba-tiba dapat uang jutaan, itu juga kairos tanpa sebab. Ya.
Misalnya seperti Mister waktu lalu, tiba-tiba ada orang memberkati Mister 4 juta. Dia bilang, Ronald, mana nomor rekeningmu? Biar Mister transfer. Langsung Mister kasih. Ditransfer 4 juta. Ini untuk persiapan persalinan ya istri katanya. Wah, ini kairos ini. Kenapa kairos? Karena sebelumnya Mister menggunakan kronos dengan baik. Dengan cara berdoa. Mister berdoa, Tuhan saya butuh berkat-Mu. Itu kronos. Tiba-tiba besoknya dapat berkat. Nah itulah kairos. Jadi kronos bedanya simpel. Kronos itu teratur bisa terukur. Sudah ada di depan mata. Tinggal kamu mempersiapkan diri. Sementara kairos belum kasat mata. Tetapi bisa kamu lihat nanti kalau dia sudah muncul. Ya, Mister pikir ini saja yang Mister bagikan. Yang paham apa yang Mister ajarkan hari ini bisa kasih jempol.